pernah lihat layar seperti ini? Ini biasanya kalau kita pergi ke kamar mandi di mall atau di airport, suka ada kalau kita mau keluar dari WC itu tuh suka ada layar seperti ini. Kita boleh pilih. Sebenarnya biasanya ini adalah bagian dari supaya kita bisa ikut memberikan pendapat tentang kebersihan orang yang menjadi petugas kebersihan di kamar mandi, mau di mall maupun di airport. Nah, biasanya kita akan memilih sesuai dengan pendapat kita kalau kita ingin terlibat supaya bisa memberikan pendapat ya sebagai orang yang menggunakan kamar mandi. Nah, biasanya wajah yang tersenyum itu tuh menandakan tentang hasil kerja yang disebut excellent. Sekarang kita mungkin bertanya, excellent itu sebenarnya apa? Nah, kalau kita melihat kata excellent, sebenarnya secara sederhana kita bisa mengatakan excellent itu artinya kualitas yang luar biasa. Kita bisa mengatakan sesuatu yang sifatnya menonjol, unggul, atau bermutu tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan, maka kita merasa puas dengan orang yang bekerja, menghasilkan sebuah hasil kerja yang luar biasa. Apa yang dia lakukan itu tuh unggul atau menonjol. Kalau murid yang excellent, kita katakan murid yang mungkin mengumpulkan tugasnya pada waktunya. Kalau ibu-ibu yang kita sebut ibu yang excellent, biasanya ibu yang melakukan pekerjaannya baik sebagai ibu rumah tangga, waktu masak, waktu bebersih, waktu mengatur rumah, dia mengerjakan mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga itu luar biasa. Kalau kita katakan, misalnya apa? Luar biasa itu kalau excellent sebagai ibu rumah tangga. Kalau nyapu, bawa meja nggak dilewatin, gitu ya. Kalau lap meja, semua yang di atas mejanya disingkirin dulu. Kalau sikat kamar mandi, itu benar-benar diperhatikan, ya pojok-pojok baknya kalau masih ada bak di rumah ya, itu dibersihkan. Kalau di dapur selesai masak dia membersihkan sampai nggak berminyak misalnya gitu ya. Nah itu adalah contoh-contoh dari ibu rumah tangga ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangganya itu luar biasa kita sebut. Tidak berarti bahwa tidak pernah ibu-ibu ini pas lagi buru-buru mungkin mengerjakannya jadi tidak sesempurna biasanya, tapi pada umumnya. Jadi kalau para ahli psikologi itu selalu mengatakan kita melihat seseorang itu memiliki kecenderungan excellent atau enggak. Kalau dikatakan dalam kata excellent itu artinya pada umumnya dia mengerjakannya baik gitu. Jadi tidak berarti 100% sempurna gitu ya, tetapi pada umumnya. Kalau nyapu pada umumnya dia bersih banget sampai ke bawah meja dibersihin, mungkin bawa kolong lemari juga dibersihin gitu kan ya. Jadi kita melihat ini adalah hal yang kita sebut sebagai orang yang mengerjakan sesuatu secara excellent. Nah, kalau kita berbicara tentang excellent dikaitkan dengan seorang murid Kristus, mungkin kita bisa mengatakan seorang murid Kristus yang disebut sebagai orang yang excellent adalah seorang murid yang berkomitmen untuk jadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah titipkan kepada dia, yang Tuhan sudah beri kesadaran dan dia mengambil keputusan untuk berkomitmen. Jadi kalau dia menjadi seseorang yang katakanlah diserahkan tugas oleh Tuhan, mau di komisi, mau dimanapun dia melayani sebagai aktivis ataupun dalam kehidupan dia sehari-hari, dia berjuang untuk bisa menjadi yang terbaik ya, memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan titipkan kepada dia. Nah, waktu kita berbicara tentang murid yang excellent, kita menyadari ini bukan hanya sekedar melakukan sesuatu secara baik, bukan hanya sekedar bisa memberikan apa yang dia punya yang terbaik. Kita bisa melihat bahwa ini ada kaitannya dengan perjalanan dia dengan Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan menolong kita memikirkan topik kita. Nah, saya mengambil 3 ayat ini karena dari tokoh yang akan saya angkat kita bisa melihat hal itu.
Ayat yang pertama adalah dari Daniel pasal ke-6 ayat ke-4. Di sana dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Roh yang luar biasa di dalam terjemahan Indonesia ini, di dalam bahasa Inggrisnya itu katanya itu sebenarnya ada kaitan dengan excellent, seperti itu. Bahasa di dalam kitab Ibrani-nya juga ada kaitan dengan excellent, seperti itu. Dan di dalam Amsal 12 ayat keempat, di situ berbicara tentang perempuan, tentang istri. Di sana dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Kata cakap di sini dan kata cakap yang juga terdapat di dalam Amsal 31 itu adalah excellent. Dan Amsal 22 ayat ke-29 di sana juga mengajak kita untuk melihat kata excellent, di mana dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, saya akan mengajak kita memikirkan bagaimana menjadi murid Kristus yang excellent dari tokoh Daniel dan dari beberapa tokoh wanita Alkitab. Dan kita melihat ayat-ayat ini menggambarkan tentang mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam perjalanan seorang Daniel, saya yakin ya, ibu-ibu ingat dia itu seorang anak Tuhan yang mengalami pembuangan pada saat dia usia masih sangat muda, dibawa ke Babel. Terus kemudian kita mungkin diingatkan juga bagaimana di tempat pembuangan itu dia terpilih menjadi anak muda yang diseleksi oleh Raja Babel untuk bisa menjadi orang-orang yang dipekerjakan bagi kerajaan Babel. Nah, saya boleh mengatakan Daniel itu seorang murid Kristus yang excellent, yang hidupnya itu ditandai dengan dipimpin oleh rohaninya. Jadi kita melihat sejak muda Daniel adalah seorang murid Kristus yang membiarkan kehidupannya sehari-hari itu digerakkan, dipimpin oleh perjalanan dia dengan Tuhan, dengan rohaninya, dengan imannya, seperti itu. Nah, kita melihat ada 4 ciri ya excellent dari seorang Daniel yang saya katakan sebagai hidupnya itu ditandai oleh perjalanan dia sebagai seorang yang sangat sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ada 4 ciri excellent dari seorang Daniel yang hidupnya mengalir dari roh ini. Yang pertama kita melihat, Alkitab mengatakan dia adalah pribadi yang berketetapan, memiliki tujuan, kalau boleh dikatakan ya, memiliki sebuah tekad, satu komitmen. Nah, Daniel 1 ayat ke-8 di sana mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi dia adalah salah satu anak muda bersama dengan 3 sahabatnya yang lain menjadi seseorang yang bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Pada waktu itu dia mungkin usianya masih belasan ya waktu dibuang ke Babel. Tapi kita melihat dia adalah seorang murid Kristus yang hidupnya itu digerakkan oleh tujuan. Dia memiliki satu kesetiaan dan kesetiaan itu ditujukan kepada Tuhan, sehingga sekalipun dia sedang ada di dalam pembuangan, sekalipun dia diberikan kesempatan oleh penguasa asing yang memilih dia untuk menjadi seseorang yang akan bekerja bagi raja asing ini, dan diberikan berbagai macam katakanlah kesempatan untuk menikmati hidup yang lebih nyaman mungkin dari dari orang buangan yang lain, karena dia boleh memakan apa yang menjadi santapan raja dan sebagainya. Tapi Daniel itu adalah satu pribadi yang excellent, artinya memiliki sebuah sikap yang melampaui, kalau kita katakan ya, yang biasa-biasa, karena dia memiliki satu ketetapan di dalam hatinya, satu tujuan di dalam dirinya, dan Alkitab mengatakan tujuan ini adalah satu tujuan yang membuat dia tetap bisa berfokus untuk bisa setia kepada Tuhan, sekalipun dia berada di tengah tekanan situasi hidup di negara buangan, seperti itu.
Dan yang kedua, kalau kita lihat ya, nanti saya akan ajak kita melihat satu-satu contoh wanita yang menunjukkan kualitas ini. Nggak ada yang lebih menonjol daripada ciri yang bisa kita temukan dalam diri seorang murid Kristus seperti Daniel yang excellent ini adalah kehidupan yang benar-benar ditandai, diwarnai dengan doa. Kita menemukan bagaimana seorang Daniel membiarkan hidupnya itu dipimpin oleh perjalanan doa dia dengan Tuhan. Alkitab menceritakan kepada kita ketika dia harus menafsirkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, dia mengajak teman-temannya di dalam pasal kedua itu untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Dan di sepanjang catatan kitab Daniel, kita melihat bagaimana Daniel adalah seorang yang benar-benar menjadikan doa itu nafas hidupnya sehari-hari. Alkitab menceritakan di dalam pasal ke-6 ya, seterusnya kita melihat nanti bagaimana dia tetap berdoa sekalipun raja melarang dia untuk berdoa oleh karena digosok oleh pejabat-pejabat yang lain. Karena Alkitab mengatakan Daniel memiliki kebiasaan satu hari itu 3 kali berdoa menghadap ke Yerusalem. Dia bersekutu dengan Tuhan di tengah ancaman ketika Raja Nebukadnezar melarang siapapun meminta kepada dewa manapun. Dan kita melihat Daniel itu mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan doa itu sampai bisa menyingkapkan rahasia bahwa ketika kita berdoa itu di dunia roh itu ada satu pergerakan. Sehingga kita bisa menemukan bahwa di dalam saat-saat kita berdoa kepada Tuhan, kita bukan hanya berdoa sebagai pribadi dengan Tuhan saja yang maksudnya yang terjadi, tetapi di dunia roh rupanya ada sebuah pergerakan juga gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti lihat catatan tentang kitab Daniel, kita akan menemukan bagaimana Tuhan menyingkapkan ketika kita berdoa di dunia roh itu terjadi sesuatu. Bagaimana para malaikat dan Tuhan yang mendengar doa itu istilahnya berkomunikasi ya, berinteraksi dan kemudian bisa membawa jawaban itu juga kepada Daniel bahwa doanya itu didengarkan oleh Tuhan. Jadi kita lihat Daniel adalah satu pribadi yang berdoa, gitu ya. Dan yang ketiga kita melihat Daniel adalah satu pribadi yang memiliki kepekaan, hikmat. Alkitab mengatakan kepada Daniel Tuhan tuh menambahkan hikmat bisa menafsirkan mimpi, bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi yang dibawa kepada dia oleh raja. Dan hikmatnya itu melampaui siapapun yang ada di kerajaan Babel. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita dia memiliki kepekaan roh untuk bisa menemukan apa yang menjadi rahasia roh yang orang lain tidak ketahui. Tetapi Tuhan menyingkapkannya kepada dia dan dia bisa menyampaikannya kepada raja yang dia layani ya di negara Babel. Dan kita bisa melihat ya Alkitab itu mencatat seperti apa seorang Daniel itu bisa memiliki kesempatan melayani Tuhan di tengah-tengah kerajaan asing melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia memiliki kepekaan seperti itu. Dan yang terakhir kita melihat di dalam seorang Daniel, murid yang excellent ini, dia itu memiliki power ya, kalau kita katakan bukan power dalam artian manusia, tetapi memiliki kekuasaan rohani yang sedemikian rupa, sehingga dia bisa menjadi satu pribadi itu yang leluasa menjadi seorang katakanlah anak Tuhan yang tetap bisa bekerja bagi Tuhan sekalipun dia sedang berada di negara yang memusuhi bangsanya, negara yang menjajah bangsanya. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang Daniel mendapatkan kekuatan sebagai satu pribadi di tengah situasi seperti itu melalui perjalanan dia yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang kita katakan tidak terputus dan tidak dia biarkan diganggu oleh hal-hal apapun yang dia jumpai di dalam kehidupan maupun di dalam pekerjaan dia. Jadi kita lihat ada 4 ciri excellent, 4 ciri dari seorang murid yang excellent yang kita lihat pada diri seorang Daniel. 4 hal ini kita bisa lihat di dalam kehidupan dia begitu kita membaca kitab Daniel ya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat ciri ini lebih dalam lagi. Yang pertama yang bisa kita lihat pada diri seorang anak Tuhan yang menjadi role model kita sebagai seorang wanita
seorang murid Kristus yang excellent. Kita lihat pada diri seorang Ruth, ya. Kalau kita berbicara tentang seorang Ruth, kita tahu dia adalah seorang Moab. Dia adalah menantu dari seorang Naomi yang menjadi janda pada usia muda oleh karena suaminya meninggal dan kemudian berada di dalam sebuah persimpangan. Dia punya kesempatan untuk bisa melanjutkan hidupnya dan kemudian bisa memulai lagi keluarganya bersama dengan orang yang baru. Tetapi Alkitab mengatakan ketika Naomi mengusir Ruth untuk meninggalkan dia, Alkitab menunjukkan kepada kita seorang Ruth ini adalah seorang wanita yang memiliki ciri berketetapan yang tadi saya katakan ada pada diri seorang Daniel. Karena di dalam ayat 16 sampai dengan ke-17 dari kitab ini kita melihat Alkitab mengatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah kemudian Alkitab mengatakan ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras, ya berkeras di situ adalah kata berketetapan untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Yang kita lihat pada diri seorang Ruth, kita menemukan seorang wanita yang berada dalam satu kehidupan yang katakanlah sulit, tragedi, kehilangan suami dan juga berada pada posisi menjadi seorang janda pada usia yang sangat muda. Dan dia bisa mengabaikan Naomi sebenarnya karena suaminya sudah mati, dia masih muda, dan Naomi justru memberi kesempatan kepada dia untuk meninggalkan Naomi. Tetapi kita melihat bagaimana dia berketetapan untuk bisa menolong seorang mertua yang sedang kepahitan oleh karena situasi hidup. Kita bisa melihat bagaimana dia berkeras, dia berketetapan untuk bisa melakukan tindakan baik bagi mertuanya. Kita bisa melihat kasih dan komitmennya kepada Naomi menjadi sesuatu yang menunjukkan seorang Ruth itu memiliki karakter yang excellent. Seorang pribadi yang di tengah kesulitan dan menghadapi tragedi hidup, dia menjadi seseorang yang tetap memilih apa yang dia ketahui baik untuk dilakukan, dan ternyata itu menjadi sebuah kesempatan bagi dirinya untuk masuk ke dalam rencananya Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita di dalam kisah Ruth, pada akhirnya dia menemukan seorang penebus, Boas, yang menikahi dia, dan mereka kemudian melahirkan seorang anak yang menjadi penurun, ya, kalau kita katakan menurunkan garis keturunan lahirnya seorang Daud yang berakhir sampai kepada, bukan berakhir, yang kemudian menjadi sebuah garis yang bisa berbagian di dalam katakanlah apa ya, garis keturunan Mesias. Dan kita melihat bagaimana seorang Ruth dengan ketetapan hati yang dia punya ketika dia melakukan sesuatu bagi Naomi, dia nggak pernah tahu tindakan yang excellent ini bisa membawa dia kepada sebuah kesempatan ada di dalam perjalanan menjadi seseorang yang menjadi moyangnya, yang moyang kalau kita katakan yang melahirkan Raja Daud, dan kemudian bisa melahirkan, ya maksudnya berada di dalam garis keturunan yang menurunkan Mesias, Yesus Kristus melalui keturunan Daud seperti itu. Jadi kita melihat satu ketetapan, satu tujuan pada diri seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk memberikan yang terbaik dari dirinya, tidak peduli situasinya seperti apa. Ternyata pada diri seorang Ruth diberkati oleh Tuhan menjadi sebuah persembahan hidup, di mana Tuhan memperhitungkan dia, katakanlah menjadikan dia orang yang terpilih juga untuk menjadi seorang yang istimewa di dalam rencana keselamatan Tuhan.
Nah, di dalam hidup kita sebagai ibu-ibu, kita seringkali mungkin tidak berpikir bahwa perbuatan baik yang kita tahu gitu ya, kita diizinkan untuk boleh bisa melakukan gitu kan ya, kita bisa berketetapan melakukan sesuatu gitu ya dengan hati yang jelas sekali gitu ya, melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, saya mulai memikirkan bahwa betapa luar biasanya bahwa apa yang kita mungkin tidak berpikir akan mendatangkan apa-apa gitu ya, Tuhan bisa berkati menjadi sesuatu yang katakanlah besar tanpa kita merencanakannya. Itu terjadi dalam kehidupan Ruth. Dan saya berpikir kadang-kadang sebagai seorang wanita kita suka merasa sebagai ibu-ibu, apalagi udah di usia seperti ini, apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya. Tuhan nggak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan kalau ada sesuatu yang kita diminta lakukan dan kita merasa kita nggak punya kemampuan itu, kalau memang itu Tuhan yang suruh, pasti Tuhan akan melengkapi. Tetapi yang ada di sini kita melihat seorang murid Kristus yang menunjukkan bahwa ketika kita berketetapan untuk melakukan apa yang kita yakini baik di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengambilnya menjadi sesuatu yang diubahkan menjadi sesuatu yang besar. Ya, ketika ibu-ibu mungkin melakukan sesuatu yang baik bagi orang yang Tuhan tarik mendekat, ya, bisa juga besan, bisa juga cucu, bisa juga menantu, bisa juga teman, siapapun itu, Ruth melakukannya bagi mertuanya yang sedang kepahitan. Dia hanya pengen berada bersama dengan mertuanya, dia hanya ingin melayani mertuanya. Sesederhana itu. Tetapi Tuhan memberkati keputusannya itu, ketetapan yang dia miliki di dalam hatinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat pada diri seorang Hana. Hana menjadi seorang yang excellent sebagai seorang pendoa. Alkitab menceritakan kepada kita Hana itu mandul. Dan dia punya madu, seorang Penina, yang selalu bikin dia sakit hati. Setiap kali mereka pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan, untuk berdoa ya, untuk berdoa kepada Tuhan dan mempersembahkan korban gitu ya. Hana itu selalu sakit hati karena madunya itu tuh suka menyudutkan dia karena dia mandul ya. Dan Alkitab menceritakan kepada kita kehidupan seorang Hana itu sebelum dia mendapatkan seorang anak itu adalah satu kehidupan yang kita katakan ada hatinya itu tuh menjadi pahit gitu ya oleh karena pengalaman hidup. Dia merasa dia berduka, dia meratap ya di tengah kesedihan sebagai seorang wanita yang mandul yang bagi orang Yahudi adalah sebuah situasi yang memalukan, satu situasi yang membuat seorang wanita itu seperti ada di dalam kondisi dihukum ketika dia nggak menjadi seorang wanita yang nggak subur kayak gitu ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Hana mencari Tuhan di tengah kesedihannya. Dia tidak menjadi seorang wanita yang kemudian karena pahit kemudian menularkan kepahitan dengan orang di sekelilingnya. Alkitab menceritakan kepada kita dia melarikan diri ke dalam doa yang terus-menerus dia naikkan ya sampai dikira orang gila oleh seorang Eli ya. Kita menemukan dia seorang wanita yang excellent di dalam doa, tidak peduli doanya itu belum dijawab dan kita bisa melihat dia menarik dan mendapatkan kekuatan melalui doa-doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan, dia menumpahkan kesedihannya, dia berdoa dan memohon dan dia tidak menjadi wanita yang kemudian tukang komplain terhadap suaminya, sekalipun ada waktunya dia ditegur oleh suaminya, tapi yang kita lihat di dalam kesedihannya, dia mencari Tuhan untuk menjadi pribadi yang tempat dia mengadu. Dan kita melihat bagaimana di dalam perjalanan seorang Hana, Alkitab menceritakan kepada kita doanya kemudian didengar oleh Tuhan. Nah, di dalam 1 Samuel 1 ayat 8 dan 10 itu katakan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Ketika dia diperlakukan semena-mena oleh madunya ya, Penina ya. Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Terus kemudian ayat ke-10 mengatakan, dan dengan hati pedih,
ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, ibu-ibu kadang-kadang kalau kita lagi sedih, tidak semua dari kita itu bisa berdoa. Ya, waktu kita merasa diperlakukan tidak baik oleh orang yang dekat dengan kita, tidak semua kita bisa melarikan diri ke dalam doa. Kita mungkin akan menjadi pengomel. Kita mungkin akan membiarkan kepahitan kita keluar dari perkataan kita ya. Saya sering dengar gitu ya di ruang konseling saya ya, wanita-wanita yang mengalami hidup yang sulit gitu kan ya, hubungan yang nggak baik dengan mertua, atau hubungan yang nggak baik dengan ipar, atau hubungan yang nggak baik dengan suami, atau hubungan yang nggak baik dengan anak ya, ada juga yang dengan menantu. Menjadi wanita-wanita yang tidak semua menjadikan doa sebagai tempat dia mencari pertolongan ya. Ada wanita yang kemudian menjadi stres, bolak-balik ke dokter padahal nggak ada sakit karena dia merasa pahit di dalam hatinya. Ada wanita yang kemudian menjadi seorang wanita yang kepahitannya itu sehingga mukanya bukan hanya mukanya yang pahit, tapi perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya menjadi pahit sehingga orang-orang di sekitarnya yang nggak tahu salah dia, nggak tahu salah apa, nggak ada salah sama dia, kena dampaknya karena mulutnya menjadi lancip ya, kalau kita katakan kalau ngomong itu tuh nyelekit seperti itu. Tetapi kita melihat seorang Hana, dia lari kepada Tuhan dengan hati yang pedih, dia menuangkan isi hatinya kepada Tuhan. Semakin bertambah usia, saya semakin tahu bahwa tempat paling aman untuk curhat itu adalah Tuhan. Karena Tuhan menjadi pribadi yang mengundang kita untuk bisa datang kepada Dia ketika kita berbeban berat. Karena Alkitab katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kita mengetahui bagaimana Tuhan juga mengundang kepada kita ketika kita merasa lesu oleh karena situasi hidup yang nggak baik gitu ya. Tuhan katakan begini, dengan tetap tinggal diam di hadapan Tuhan, kita bisa mendapatkan kekuatan. Bahkan Tuhan katakan ketika kita bisa berteduh di kakinya Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan ya. Dan Hana menunjukkan kepada kita seorang murid yang excellent, ketika hidup menjadi begitu sulit dan pahit, dia menjadi seorang yang terus belajar untuk bisa berbicara kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pengalamannya. Dan yang ketiga kita melihat seorang Abigail, seorang murid Kristus yang excellent sebagai seorang wanita yang berhikmat. Kalau kita tahu Abigail di dalam Alkitab ya 1 Samuel 25 itu, kita bertemu dengan seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang bebal, Nabal nama suaminya. Dan Nabal adalah seorang laki-laki yang bebal tuh artinya biarpun tahu suka sengaja melakukan sesuatu ya. Bebal itu artinya orang yang nggak bisa dikasih tahu. Nah, kalau seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diberikan masukan, maka hidup dari wanita yang menjadi istri itu adalah hidup yang nggak gampang ya, nggak gampang karena kenapa? Wanita itu diberikan Tuhan kepada seorang suami itu untuk bisa menjadi penolong. Bagaimana bisa menolong seseorang yang tidak mau ditolong, gitu kan ya? Nah, Abigail bertemu dengan suami yang seperti itu. Sampai satu hari Nabal itu cari gara-gara dengan Daud yang sudah menolong dia dengan menjaga kawanan ternaknya, melindungi pekerja-pekerjanya yang sedang panen besar. Nah, waktu Daud di dalam pelarian itu membutuhkan ya, meminta makanan daripadanya, Nabal itu berbicara sangat sembarangan sehingga membuat Daud itu ingin membinasakan keluarga Nabal ya, atau katakanlah orang-orang yang bekerja bersama dengan dia. Nah, Abigail menjadi istri yang ketika mengetahui situasi itu menolong suami yang bebal itu untuk bisa berbicara kepada Daud. Nah, kalau ibu-ibu nanti baca cerita tentang Abigail, kita bisa melihat betapa luar biasanya wanita ini berani dan juga berhikmat.
Nah, di dalam ayat yang dituliskan di sini oleh saya, di situ dikatakan ketika Abigail ketika dia mendengar Daud itu menjadi begitu marah karena pekerja-pekerja di rumahnya itu menceritakan bahwa Nabal telah melakukan sesuatu yang membuat Daud ngamuk besar gitu ya. Saya sudah bisa ngantuk deh. Abigail kemudian mengirimkan, ya maksudnya membawa semua makanan untuk bisa menjumpai Daud untuk meredakan kemarahan Daud. Nah, Alkitab menceritakan ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Seorang wanita yang cerdik ya, punya hikmat gitu ya untuk bisa berbicara kepada seorang calon raja yang ngamuk gitu ya kalau kita katakan ya seorang terus dia katakan dia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal. Dia katakan demikian. Dia mengakui kesalahan suaminya, kelemahan suaminya. Terus dia katakan, tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang yang Tuanku suruh. Terus kemudian dia mengatakan, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang. Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama ini. Dan kemudian dia berkata selanjutnya gitu ya, maksudnya apa yang dia perlu katakan supaya Daud tidak jadi menumpahkan darah dari orang yang nggak bersalah hanya karena marah kepada seorang Nabal. Dan Alkitab kemudian mencatat hikmat daripada seorang Abigail ini menyelamatkan seluruh keluarganya, walaupun pas Nabal tahu apa yang diceritakan oleh Abigail, Nabal itu ngalamin stroke dan mati ya. Dan akhirnya Abigail memang menjadi istri Daud gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan, hikmat Abigail menunjukkan excellent daripada diri dia itu, sehingga dia bisa menyelamatkan seluruh orang-orang yang tidak bersalah yang mungkin akan mati oleh karena perbuatan suaminya yang ceroboh. Dan Daud bahkan mengakui, dia katakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri karena engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Daud mengakui kebijaksanaan dari seorang Abigail. Dan saya pikir sebagai seorang wanita yang ingin menjadi murid Kristus yang excellent, kita perlu menjadi seorang anak Tuhan yang mengasah roh kita menjadi peka ya, supaya kita bisa bertindak dalam kehidupan sehari-hari untuk memimpin orang-orang dalam keluarga kita, entah itu anak, menantu. Saya sekarang punya 1 cucu, saya rasa saya butuh hikmat Tuhan ya, untuk seberapa jauh saya harus membantu, kapan enggak gitu ya, dan ketika menantu lagi punya drama suster dan pembantu, harus bagaimana memberi jawaban. Ketika mereka sedang membangun hidup sebagai suami istri yang masih pasangan muda, kadang-kadang mereka bingung terhadap ini dan itu, dan saya rasa saya sungguh-sungguh perlu hikmat Tuhan supaya saya nggak mengandalkan kepandaian seorang manusia, tetapi benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, Abigail menunjukkan kepada kita seorang wanita yang punya kepekaan, sehingga dia bisa menangkap apa yang Tuhan singkapkan, untuk bisa menolong bukan hanya orang banyak yang ada di dalam rumahnya, bukan hanya menolong menyelamatkan apa yang menjadi kesalahan suaminya supaya tidak menjadi fatal, tapi juga menolong seorang Daud ya, anak Tuhan yang sedang diproses Tuhan dengan peristiwa ini. Dan yang terakhir kita melihat seorang Deborah. Deborah adalah seorang wanita yang berani dan kuat. Kalau ibu-ibu tahu cerita mengenai Deborah, kita tahu dia adalah seorang nabiah, nabi perempuannya Tuhan. Dia adalah seorang wanita istimewa di barisan, kalau kita katakan seorang ini ya, katakanlah ya, di barisan daripada murid Tuhan ya pada zaman perjanjian lama. Karena kenapa? Nggak banyak seorang wanita berada pada posisi menjadi seorang nabiah seperti Deborah. Dan Alkitab menceritakan kepada kita pada saat orang Israel sedang menghadapi Sisera ya,
dan 900 seorang pemimpin Kanaan ya, pasukan Kanaan yang memiliki 900 kereta perang, terus kemudian ribuan prajurit ya yang membuat orang Israel ketakutan. Nah, saat itu ada seorang pemimpin pasukan yang bernama Barak ya, kalau kita katakan ya, laki-laki yang ada bersama dengan Deborah di dalam situasi itu. Nah, saat itu Barak itu memiliki sebuah hati yang ciut ya untuk bisa menghadapi seorang Sisera, pemimpin pasukan Kanaan. Dan ketika seorang Deborah mengatakan dia harus maju gitu ya, memimpin pasukan Israel untuk menghadapi pasukan Kanaan ini, Barak itu bicara begini sama Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ya, Deborah nggak mau mengambil alih kepemimpinan dari tangan seorang Barak, tapi yang punya keberanian dan iman untuk memenangkan peperangan ini itu Deborah. Ya, kemudian kata Deborah, baik, aku turut ya karena Barak nggak berani maju. Terus kemudian dikatakan hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Dan kita melihat ya, dia menjadi orang yang mendampingi Barak memenangkan peperangan. Dan peperangan ini dimenangkan, kita melihat di sana peran dari seorang Deborah bukan hanya menyemangati seorang Barak, tapi imannya dan juga keberaniannya membawa dia kepada satu kesempatan Tuhan memakai dia memenangkan perang bagi umatnya. Nah, Ibu-ibu, kita melihat ya, wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang sederhana dalam kehidupannya. Mungkin kalau kita lihat Deborah yang agak luar biasa, tapi kita melihat bagaimana mereka menjadi murid Tuhan yang excellent di tengah situasi hidup yang mereka hadapi. Nah, ketika saya berbicara tentang excellent ini di akhir renungan ini, kita mungkin hanya wanita-wanita biasa di rumah tangga kita. Kita seorang nenek, kita seorang ibu, di tengah komunitas kita mungkin seorang pengurus, atau kita mungkin hanya seorang aktivis, seorang jemaat. Siapapun kita, nggak penting di mata Tuhan. Tapi yang penting bagaimana kita mau menjadi seorang wanita yang memiliki ketetapan di dalam hati kita untuk menjadi seorang murid Tuhan yang punya hati yang terus boleh tertuju kepada Tuhan untuk bisa meyakini melakukan apa yang Tuhan titipkan dalam hati kita untuk kita lakukan sebagai sesuatu yang baik. Kita belajar bagaimana membangun kehidupan doa dalam hidup kita sehingga situasi apapun yang kita hadapi, kita tahu kita punya satu senjata untuk bisa menghadapinya, yaitu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan kalau kita rasa kita kekurangan hikmat, kata Yakobus, biarlah kita minta kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan memberi kepada kita pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu, baik di tengah keluarga, baik di tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan di toko atau dimanapun. Dan kalau ada orang di sekitar kita yang membutuhkan keberanian dan kekuatan, biarlah kita juga boleh memintakan kepada Tuhan menjadikan kita sebagai seorang Deborah yang dengan iman tertuju kepada Tuhan boleh menularkan keberanian. Menjadi excellent itu bukan tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Ya, seorang filsuf mengatakan menjadi excellent itu adalah satu ketekatan untuk melakukan sesuatu dengan katakanlah apa? Melampaui rata-rata atau sesuatu yang bermutu terus-menerus ya. Aristoteles mengatakan ini adalah satu hal yang kita lakukan terus-menerus di dalam hidup kita. Bukan excellent, bukan hanya sekali-sekali. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi seorang murid yang excellent apapun situasi hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadilah seorang anak Tuhan yang berketetapan, berdoa, berhikmat, dan juga punya sebuah keberanian dan kekuatan karena kita tahu Tuhanlah yang ada bersama dengan kita. Amin. Udah semua.